mencampur baurkan halal dan haram dengan cara yang batil, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan, janganlah berbuat demikian. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkanlah neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu bagi dirinya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini, maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya, dan tiada pun yang mengikat seperti ikatannya. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Shadaqallahul azim. Selanjutnya pengajian kita pada malam hari ini akan diisi oleh Ustaz Haji Muhammad Iskandar LC.MA. Pada Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, la yastakhlifannakum fil ardh kama istakhlafanna alladhina min qablikum ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Al-ayah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini Allah menurunkan nikmat yang sangat besar kepada kita, yaitu hujan. Alhamdulillah, semua sumur-sumur yang kering seminggu lalu sudah penuh semuanya, alhamdulillah. Dan hati-hati kita yang panas sudah dingin, apalagi tambah dingin AC kan? Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sahabat sekalian. Bapak-bapak sedang jamaah pengajian rutin Muhammadiyah rahimakumullah. Jadi pada malam ini di mana kita sudah disuguhkan buah-buahan sama Pak Mutadim, luar biasa ya. Dan ahli baitnya adalah Ustaz A'ak. Mungkin ada ronde kedua nih Pak ya. Nggak jadi pulang kita. Kembali kita kepada pengkajian sejarah, di mana ada sebuah yaitu kerajaan pada zaman dulu itu, di kerajaan Muawiyah kedua ya, yaitu pada tahun 711 Masehi. Ketika itu ada dua kekuatan, umat Islam yang menguasai beberapa daerah. Ada yang berkuasa di Irak, yaitu yang dikenal dengan Murabitun, dan juga satu lagi ada yang berkuasa di Damaskus, Syria. Pada waktu itu kejayaan Turki Utsmani lagi gemilang pada waktu itu. Kemudian Muawiyah mengirim pasukan untuk memasuki Spanyol, Cordova. Ini adalah merupakan benua Afrika yang jauh dari Arab. Dikirimlah pasukannya untuk menguasai daerah tersebut dan dipimpin oleh yaitu Tariq bin Ziyad ya. Yaitu ada sebuah bukit namanya itu Gibraltar. Nah, di sebuah bukit itulah di mana umat Islam akan menguasai daerah daratan-daratan Spanyol.
yang dimana dua kekuasaan ini adalah Al-Muwahhidun dan Murabitun, ya, di Irak dan Syria. Setelah mereka masuk ke daerah Spanyol, peperangan terjadi begitu sengit, ya kan, sampai 7 bulan. Kemudian alhamdulillah pada tahun itu juga berkuasalah di sana, yaitu dinamakan dengan Ahmar, ya. Ahmar itu adalah bangunannya itu yang dibangun oleh umat Islam itu dari batu bata yang merah, ya kan. Nah, belum ada cat pada zaman dulu. Itu batu bata yang merah itulah yang dibangun istana-istana di Spanyol pada waktu itu. Jadi dinamakan dengan Ahmar karena raja yang berkuasa waktu itu adalah Muhammad bin Ahmar namanya. Itu adalah raja yang berkuasa pada waktu itu. Kemudian mulailah ditukar, yaitu di mana di situ ada gereja yang terbesar, ya kan, di daerah Cordoba itu menjadi masjid, difungsikan sebagai masjid, sehingga umat Islam berdatangan, sehingga hampir yaitu 5 juta penduduknya sudah Muslim pada waktu itu. Inilah kekuatan Islam hampir 700 tahun lebih, sampai tahun 1492 Masehi, dari tahun 711. Jadi ketika sudah sampai kepada titik kemenangan dan juga orang-orang Nasrani pada waktu itu, yaitu dari Kristen Katolik dan juga Kristen Protestan, mempunyai 2 kekuasaan yang pecah antara mereka, sehingga umat Islam semakin mudah untuk melakukan yaitu serangan-serangan dan juga melakukan yaitu kekuasaan, sehingga satu daerah ke daerah yang lain dibentuklah seperti kita sekarang namanya gubernur, ya. Gubernur ini misalnya daerah selatan taruh gubernur 1, timur dan sebagainya, kan. Jadi menjadilah mereka itu kerajaan-kerajaan kecil karena daerahnya itu dilalui oleh laut, ya kan. Kemudian umat Islam sudah berada di puncak kemewahan pada waktu itu, sehingga pada tahun 1400 yaitu 63 atau 64 mulailah orang-orang Nasrani bersatu mereka ini, kawinlah yaitu Ferdinand II ini sama yaitu putri Isabella, ya kan. Jadi itu adalah putri tercantik dari orang Kristen Katolik. Dulu mereka pecah sehingga bersatu, sehingga umat Islam pada waktu itu sudah tunduk membayar upeti kepada kerajaan Ferdinand. Karena peperangan itu terjadi setelah mereka bersatu, umat Islam sudah mulai hancur. Tinggallah satu kota lagi di Cordoba, ya. Yang lain itu sudah dikuasai pada tahun 1492. Total semua kota-kota yang ada dikuasai oleh Spanyol. Kalahlah umat Islam pada waktu itu. Jadi kekalahan umat Islam ini di dalam sejarah itulah kekalahan yang sangat menjadi suatu yang jatuh, di mana Islam di Spanyol itu sampai kita katakan tidak ada, nol. Kenapa? Karena ketika itu Turki Utsmani ada mengirim pasukan, namun pasukan laut. Karena mereka mempunyai pulau-pulau dan gunung, begitu ditembakkan tembakan senjata-senjata itu tidak sampai yaitu ke sasaran. Kalahlah Muslim pada waktu itu, sehingga dikuasailah oleh Ferdinand ini. Kemudian juga terjadi perpecahan antara yaitu pimpinan umat Islam dengan anaknya sendiri. Jadi itu tertarik. Kenapa? Karena dikasih uang yang banyak, dikasih
janji-janji. Jadi kalau kamu mau melawan ayahmu dan bergabung dengan kami, kata orang tua, saya bantu. Jadi anaknya ini menguasai satu daerah Cordova. Sedangkan ayahnya itu menguasai di kota Spanyol. Diadu oleh orang Spanyol yang beragama Nasrani pada waktu itu untuk memecahkan antara ayah dengan anak. Sedangkan kan dia membantu anaknya. Begitu terjadi peperangan, begitu kalah, sadar Allah. Rupanya kami ini diadu, kan? Jadi sehingga itulah sebuah kekuasaan yang hilang pada waktu itu secara total. Sehingga umat Islam pada waktu itu disuruh dengan dua pilihan. Pertama, masuk ke agama Nasrani. Yang kedua, yaitu lari ataupun pindah dari tempat tersebut. Sehingga pindahlah mereka yaitu ke daerah lain. Bapak rahimakumullah ya. Ada yang lari ke daerah Maroko. Itu lewat laut. Nggak ada jalan darat di situ. Lewat laut. Sehingga mereka pindah. Sehingga kosonglah umat Islam di yaitu Spanyol. Maka itulah sebuah sejarah yang kelam ya, yang menjadi